warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Angga. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait kegiatan tugas saya dalam kegiatan calon pemuda angkatan 11. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan atas nilai-nilai kebajikan dalam menjadi seorang pemimpin. Apakah Bapak Anda sudah siap? Siap. Untuk dimulai? Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral saya selama ini selalu mengidentifikasi melalui nilainya, nilai yang sedang dipermasalahkan atau ada kasus tersebut. Jadi nilai mana yang saat ini masalah atau kasus ya. Jika nilai itu adalah nilai benar melawan benar, maka itu saya dilema etika. Tapi jika itu nilainya benar melawan salah, maka itu yang saya anggap sebagai rujukan moral. Jadi kalau benar melawan benar adalah dilema etika, kalau benar dan salah merupakan rujukan moral. Kira-kira Pak Unda pernah mengalami salah satu atau keduanya? Pernah pada saat itu saya mengambil keputusan terkait ada penjual luar kita yang berjualan masuk di area sekolah, sedangkan di sekolah kita itu sudah ada kantin yang berdiri. Saat itu saya membuat keputusan bahwa pedagang luar ini, PKL ini, saya larang untuk masuk. Saya persilakan mereka untuk berjualan di luar area sekolah. Saya persilakan, tetapi saya larang untuk masuk. Dan waktu itu sempat ramai di sekolah kita ini karena beberapa dari pedagang itu tidak terima. Saya sampaikan bahwa memang aturannya seperti itu, jika memang ada penjual makanan atau minuman yang ada di sekolah, maka harus secara MOU dengan sekolahan berupa kantin itu. Kita tidak dibenarkan jika membiarkan ya atau mengizinkan pedagang yang tanpa ada ikatan dengan apapun dengan kita itu berjualan di area sekolah, karena dampaknya sekali kepada anak kesehatannya anak dan lain-lain. Kita tidak bisa memantau seperti itu. Bahkan apa yang mereka jual pun kita juga tidak tahu seperti apa, karena kita tidak bisa mengawasi secara berkala makanan yang mereka jual seperti itu. Jadi menurut Pak Hamdan itu dilema etika atau itu benar melawan salah? Benar melawan salah. Rujukan moral. Jika dilema etika di sini saya kira belum pernah ada terkait permasalahannya dilema etika, karena saya yakin semua warga sekolah di sini paham tentang aturan mana yang harus kita jalankan, mana yang kita harus patuhi. Jadi keputusan Pak Hamdan waktu itu dalam menangani kasus yang pedagang luar itu memperbolehkan mereka tetap berjualan tapi di luar area sekolah. Tujuannya Pak Hamdan untuk supaya kita juga bisa memastikan apa yang dimakan anak-anak yang di dalam area sekolah ini aman seperti itu. Karena kalau di kantin yang sudah dengan kita kan kita bisa memantau secara berkala makanan apa yang mereka masak, makanan apa yang mereka jual, minumannya bagaimana, tingkat kebersihannya seperti apa, kan kita bisa memantau. Sedangkan untuk pedagang yang dari luar kita tidak tahu seperti apa mereka dalam proses makanan tersebut. Seperti itu. Jadi memang benar-benar untuk kepentingan bersama, iya benar. Selain untuk mentaati peraturan juga demi untuk keselamatan anak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak Hamdan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada dua kepentingan yang memiliki nilai yang sama, benar dengan benar, maka yang pasti saya dahulukan adalah yang lebih bermanfaat untuk lembaga. Jadi yang lebih besar nilainya bagi saya adalah untuk kebaikan lembaga, kebermanfaatan lembaga. Maka itu yang pasti saya dahulukan. Jika memang itu dilema etika, benar melawan benar, baru setelah itu turun ke individu masing-masing. Jadi jika benar melawan benar itu antara ibu
itu melawan lembaga, misalkan melawan sekolah, maka yang saya tawarkan bukan nilai dari sekolah, karena itu yang lebih besar maknanya. Jadi yang diperlukan adalah memang itu mengambil keputusan itu menurut Pak dan rumit atau tidak untuk mengambil sebuah keputusan? Sebenarnya tidak rumit, karena bagi saya dalam menjalankan pelayanan pendidikan pada masyarakat ini kita kan sudah ada aturan, ada tatanan yang berlaku, sudah ada aturan yang mengikat kita sebagai ASN ya, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan. Sehingga bagi saya sebenarnya tidak rumit sekali, kita perlu memahami betul aturannya bagaimana dan kita jalankan aturan itu. Seperti itu. Jadi pedomannya Pak Hamdan itu di aturannya. Aturan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan itu saya selalu melibatkan semua warga, Bapak Ibu guru. Jadi saya mengambil nilai kolaboratif ya dengan teman-teman semua di sini setiap mengambil keputusan, sehingga keputusan ini adalah keputusan bersama dan kita harus menyepakati keputusan itu dan memahami bahwa memang ini adalah untuk kebaikan sekolah. Melibatkan semua warga itu termasuk Dewan Guru, komite, paguyuban, terkadang juga siswa pun juga kami berikan sosialisasi terkait apa yang keputusan yang sudah diambil. Kembali lagi ke kasus yang pedagang dari luar negeri, itu Pak Hamdan melibatkan dengan pihak kantin yang ada di sekolah Pak? Sudah, sebelum saya mengambil keputusan itu saya sudah mengumpulkan beberapa teman dari kantin, kemudian Bapak Ibu guru juga saya bilang bahwa memang keberadaan pedagang kaki lima yang dari luar ini sedikit mengganggu. Kenapa saya bilang mengganggu? Karena kita tidak bisa mengontrol makanan mereka, sehingga waktu itu saya ambil keputusan tersebut seperti itu. Saya pun juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan yang lain-lain bahwa aturan yang saya tetapkan waktu itu memang sesuai aturan yang berlaku. Jadi memang benar-benar melalui peraturan ya? Peraturan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak dan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah ini? Hal yang saya anggap efektif seperti yang saya sampaikan tadi Bu Rita adalah kita kembali ke aturan yang berlaku. Aturan ini diberlakukan untuk mengatur dan memudahkan kita bekerja. Maka untuk memudahkan hal tersebut ya kita kembali ke aturannya bagaimana, cara mainnya bagaimana kita itu bisa menerapkan kinerja kita itu sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kita tidak salah dalam melakukan. Jadi sudah memang ada pedomannya. Ada aturannya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah secara langsung atau membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya? Yang lebih sering itu saya secara langsung jika ada permasalahan atau kasus, maka saya secara langsung juga mengundang pihak-pihak yang bermasalah, pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan bermasalah tersebut untuk kita ajak bicara, kita koordinasi, kita diskus seperti apa permasalahan tersebut dan kita putuskan secara bersama. Jadi prosedurnya yaitu berkolaborasi dan secara langsung di hari itu juga masalah. Tanpa harus menunggu. Saya tidak pernah menunggu, saya ada masalah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Saya secara prinsipil itu selalu melibatkan teman-teman semua secara kolaboratif. Begitupun juga saya dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder yang lain, saya juga pasti akan melibatkan setiap saya mengambil keputusan. Saya selalu berkonsultasi dengan beliau seperti pengawas dinas pendidikan, sehingga itu memudahkan saya bahwa keputusan yang saya ambil itu memang benar dan tidak menyalahi aturan yang berlaku untuk lembaga pendidikan seperti itu. Kira-kira kan tadi ada yang mempermudah. Kalau kira-kira ada nggak yang menghambat Pak Hamdan mengambil keputusan? Kalau menghambat untuk mengambil keputusan sampai saat ini belum ada karena
bagaimanapun juga keputusan itu kita ambilkan secara bersama-sama, sehingga memang itu kesepakatan bersama. Adapun kontra dari setiap keputusan itu, maka tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman bahwa ini keputusan ini terbaik memang untuk manfaat yang lebih besar bagi sekolah tersebut. Intinya untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di rumah etika? Pembelajarannya dalam pengambilan keputusan itu begini cerita, setiap permasalahan yang mengarah ke rumah etika, ini benar melawan benar adalah kita harus mendahulukan mana yang kepentingan lebih besar, mana yang itu kepentingan untuk sekolah, mana yang bermanfaat untuk sekolah. Itu yang harus kita dahulukan setiap kali keputusan. Ketika ada dua keputusan yang muncul sebagai opsional, maka yang kita pilih harus yang membawa kebermanfaatan untuk bersama. Itu yang harus kita dahulukan. Baru setelah itu kita prioritaskan yang secara individual atau yang lebih kecil kebermanfaatan. Kira-kira Pak Hamdan pernah mengalami pengambilan keputusan yang lebih atas nama lembaga terlebih dahulu daripada personal? Selama ini saya mengambil keputusan selalu atas nama lembaga, bukan atas nama kepentingan saya, kepentingan Bapak Ibu, selalu atas nama lembaga. Sehingga program-program atau keputusan yang saya ambil di sini dengan teman-teman itu memang untuk betul-betul di sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Ya, itu saja dari saya Pak Hamdan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah diberikan Pak Hamdan sangat bermanfaat bagi saya. Semoga Pak Hamdan sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Ya. Di sini saya mau mewawancarai Bu Anis tentang kegiatan saya, yaitu di calon guru penggerak. Di sini saya akan sedikit bertanya, berwawancara pada Bu Anis tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, mohon maaf Bu Anis ya, sudah mengganggu waktunya. Saya sedikit saja membutuhkan waktu beberapa menit pada Bu Anis. Apakah Bu Anis sudah siap? Ya, siap. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Anis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi dengan melihat bagaimana masalah itu terjadi. Kira-kira Bu Anis pernah apa tidak mengalami dilema etika atau bujukan moral? Pernah. Ada, mesti ada. Di sebuah sekolah mesti ada. Barangkali Bu Anis bisa sedikit menceritakan apa itu kejadiannya seperti apa? Ya, seperti misalnya kita ada wali-murid itu bilang ke kita seperti ini. Nah, otomatis kita harus melihat dulu. Ya, itu tadi permasalahannya ini. Kita harus lihat dulu dari dia yang berkata A, ada yang berkata B. Jadi kita lihat dulu, kita identifikasi dulu. Seperti itu. Selama ini Bu Anis kira-kira sering mengalami yang dilema etika atau bujukan moral? Dua-duanya. Misalnya seperti apa? Yang itu kalau yang dilema etika itu seperti tadi misal gurunya ini melakukan hal seperti A, dia melakukan A, kemudian kita harus mencari solusinya. Kita tidak boleh melihat dari satu sisi, kita lihat sisi yang lainnya. Seperti itu. Dari wali murid juga seperti itu. Misalnya ada permasalahan wali murid itu, orang itu begini Bu, yang wali murid itu seperti itu. Dan kita lihat dulu seperti itu. Jadi yang pernah dialami Bu Anis itu tentang dengan wali murid dulu. Ya. Tentang dilema etika. Ya. Kalau bujukan moralnya? Bujukan moral itu lebih banyak ke mungkin antara kalau bujukan moral itu kan tentang
aku salah. Ya. Itu biasanya kita dari guru. Oh, dari guru. Menurut kita benar, tapi menurut orang lain salah. Oh, iya. Oke. Selama ini bagaimana Bu Anis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini kalau saya mengambil keputusan bukan berasal dari perasaan ya, saya lihat dulu dari segi kepentingannya. Nah, dulu saya lihat dulu kepentingannya itu seperti itu. Misal kalau ada guru anaknya sakit, otomatis kan kita melihat dulu gitu. Melihat oh anaknya sakit, masuk kak. Nah itu ya nggak boleh masuk ya, itu otomatis kan harus kita ada toleransi. Jadi tergantung situasi Ya, situasi dan kondisinya. Kira-kira Bu Anis mempertimbangkan hal itu dari apa? Dari segi pengalaman pribadi, otomatis ya, pengalaman pribadi. Otomatis kita sebagai manusia juga punya butuh seperti itu juga kan, butuh. Otomatis kita harus ya belajar lagi dari perasaan kita sendiri seperti itu. Terkadang kita juga pernah mengalami hal tersebut, otomatis kita harus melegokan orang lah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Anis lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah sih cuma hanya melihat dari peraturan aja sih. Dari peraturan, terus kita yang penting kan sudah ada aturannya dan kita tidak mungkin sih melanggar, tidak mungkin seperti itu. Ya itu nanti bisa sendiri. Berarti yang menjadi dasar Bu Anis untuk melakukan langkah-langkah itu dari dasar peraturan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman pribadi ya. Berdasarkan pengalaman yang sudah Bu Anis rasakan, kemudian diterapkan di sekolah-sekolah juga di teman-teman. Kira-kira pengalaman apa yang pernah dialami? Itu tadi anaknya sakit. Nah, otomatis kan anak sakit kita kalau izin itu kan agak takut. Sekolah biasanya seperti itu. Iya. Kalau kita izin itu takut, otomatis kan kita nanti saya kalau jadi kepala sekolah, saya tidak boleh memperlakukan anak buah saya seperti itu. Nah, seperti itu kalau saya. Jadi dulu Bu Anis pernah pengalaman pribadi. Jadi takut saat mau izin. Tapi waktu itu Bu Anis izinkan buat bersama kepala sekolah. Biasanya itu agak alot. Oh, agak alot. Iya. Jadi Bu Anis menerapkan supaya nanti saya jadi kepala sekolah, saya tidak mempersulit seperti itu. Memang bagaimana kalau menurut Bu Anis saat mengizinkan guru untuk misalnya menunggu anak yang sakit itu, perasaan Bu Anis selain kasihan karena anaknya sakit tidak ada yang menunggu, itu kan pengalaman Bu Anis. Kira-kira perasaannya Bu Anis ketika mengizinkan itu seperti apa? Kita mengizinkan itu sebagai orang tua kita, kalau misalnya ada anak sakit itu otomatis kan kita ke anak itu kan lebih dekatnya kita Sebagai perempuan seperti sebagai ibu. Karena memang mama ibu itu yang biasanya lebih dibutuhkan anak-anak. Oke, untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kasusnya itu lebih lah istilahnya, berat kalau kita ngambil berat. Terus kita ngambil keputusannya itu antara itu tadi, nah itu dilema betul gitu ya. Misalnya ada begini kok tidak seperti ini.
Nah kita harus mantep ke satu tadi. Terus sampai sebagai kepala sekolah ya, kita harus punya satu keputusan yang kita ambil. Itu tadi. Terus pokoknya, nah itu tadi. Pokoknya kita kepala sekolah harus punya satu keputusan. Kalau Bu Ani sendiri keputusannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan. Ya. Intinya semua keputusan yang diambil Bu Anis itu berdasarkan peraturan. Satu itu pokoknya mengacu pada peraturan. Ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau untuk jadwal tidak ada. Langsung ya. Nanti itu misalnya kita biasa kan habis ngajar gini, biasanya kita kumpul-kumpul. Nah, kita kumpul-kumpul itu kita ada teman-teman yang ada masalah. Jadi kita biasa diskusi. Setelah itu kita langsung kita carikan solusinya sekali. Jadi seperti itu. Jadi tetap Bu Anis yang melibatkan teman-temannya ya, berkolaborasi, ya, mencari solusi gitu. Yang diputuskan pada hari itu juga. Nah, berarti bentuk prosedur yang dijalankan yaitu kolaborasi tadi. Kolaborasi. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Anis dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau untuk mempermudah itu ya tetap teman-teman ya yang harus membantu saya untuk menemukan solusinya dan saya yang mengambil keputusan. Berarti memang harus ada kerjasama antara Bu Anis dengan teman-teman yang lain. Tadi kan tentang yang mendukung. Kalau misalnya tantangannya Bu Anis dalam mengambil sebuah keputusan itu apa? Tantangannya itu ada beberapa ide. Misalnya ide-ide ini yang nggak sama, yang tidak klop. Jadi tantangannya saya harus memilih mana yang tepat. Itu biasanya. Itu tepat menurut saya. menurut Bu Anis. Ya, menurut saya. Itu bisa diceritakan. Misal dalam suatu keputusan itu kita kemarin itu ada anak yang tidak masuk ini karena rewel. Ini harus dari teman satu usulkan seperti ini. Teman satu usulkan, nanti aja dijenguk Bu Anis, satunya di teleponi aja atau anaknya dibujuk. Akhirnya saya kan bingung, apa ya? Akhirnya itu tadi saya harus milih satu keputusan yang tepat, kira-kira yang bisa untuk dia. Jadi tantangannya ada beberapa ide Ya, dari teman-teman sehingga Bu Anis ingin memutuskan yang seperti apa. Kemudian dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Anis petik dari pengalaman sebagai kepala sekolah mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika? Kita manfaatnya untuk saya kita jadi belajar bisa mengambil satu keputusan yang menurut kita tepat itu, kemudian kita belajar untuk berani mengungkapkan pendapat kita berdasarkan pengalaman pribadi kita. Jadi dari pengalaman pribadi, kemudian berdasarkan peraturan, memang tidak mudah Bu Anis ya. Kira-kira Bu Anis, pengalaman dari Bu Anis itu yang paling berharga menurut Bu Anis ketika mengambil sebuah keputusan itu? Pengalaman yang berharga yang paling berkesan. Keputusan itu kalau berharga, kalau kita itu bisa menyenangkan orang. Jadi apa yang kita putuskan membuat orang bahagia.
membuat orang lain senang, puas dengan keputusan kita. Terima kasih Bu Anis atas waktunya, atas kesempatannya. Dari percakapan wawancara saya dengan Bu Anis, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang insya Allah sangat akan bermanfaat bagi saya di masa depan. Nah, dan demikian dari saya Bu Anis. Mohon maaf apabila dalam percakapan atau wawancara tadi ada hal-hal atau kata-kata saya yang tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan Bu Anis sehat selalu dan diberikan kelancaran dengan atas semua rencana-rencana Bu Anis, sampai Anis semakin sukses ke depannya. Mohon doanya Bu Anis